Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal program inventarisasi potensi desa. Tema yang kami ambil berada di Desa Lobbe, Kecamatan Melati, Kabupaten Apel, Provinsi Kutilang. Berikut anggota kelompok terdiri dari saya sendiri Muhammad Nur Arya Putra sebagai moderator, Muhammad Ridho Sandro sebagai juru kamera, Satria Aji Pangestu sebagai juru bicara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Mas Satria. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ristiono. Di sini saya selaku juru bicara dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang program yang sudah kami buat tentang rencana proposal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Lobbe. Jadi Desa Lobbe terletak di Kecamatan Melati, Kabupaten Apel, Provinsi Kutilang, merupakan sebuah desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jadi letak geografisnya sangat mendukung, tanahnya cukup subur serta kondisi sosial masyarakat yang dinamis menjadikan desa ini memiliki peluang dalam pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Struktur ruang Desa Lobbe memiliki pola linier yang mengikuti jalur utama jalan desa yang menghubungkan antar pusat pemerintahan dengan area pemukiman dan lahan perkebunan juga menjadi nilai plus atau nilai tambah di desa ini. Pusat kegiatan utama berada di sekitar balai desa, terdapat sekolah, pasar kecil sebagai aktivitas transaksi ekonomi dan sosial. Kemudian yang terakhir adalah pemukiman penduduk tersebar mengelilingi pusat tersebut dengan lahan perkebunan yang lebih dominan di bagian pinggir desa. Baik, seperti yang kita tahu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas proposal rencana kegiatan pemberdayaan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu pertama. Jadi dalam minggu pertama rencana kami ada 3 tahapan besar atau outline-nya ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan persiapan, kemudian pengumpulan data primer, dan yang terakhir adalah pengumpulan data sekunder. Ini merupakan tahapan persiapan, ada 4 tahapan besar, yaitu persiapan internal, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, keempat pendekatan personal dan media informasi. Baik, untuk persiapan internal kami melakukan penyusunan tim pelaksana sosialisasi terlebih dahulu yang terdiri dari perangkat desa, perwakilan BPD, tokoh masyarakat, unit Karang Taruna yang ada di Desa Lobbe. Kemudian kami menetapkan struktur tim pelaksanaan sosialisasi. Kemudian kami menentukan materi sosialisasi yang akan kami sosialisasikan kepada peserta, calon peserta. Kemudian kami membuat jadwal kegiatan, menentukan metode, dan menyiapkan instrumen pengumpulan datanya. Dan yang terakhir adalah menyusun media sosial seperti banner, presentasi video singkat agar nantinya hasil presentasi atau materi yang kami sosialisasikan bisa diakses dimanapun. Setelah itu kegiatan kedua adalah koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu mengundang para tokoh adat, tokoh agama, ketua RT RW, kelompok tani, UMKM, serta organisasi yang ada di desa tersebut. Kemudian melakukan pertemuan awal dengan
stakeholder untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya inventarisasi potensi desa. Kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, yaitu mengadakan pertemuan umum di balai desa, kemudian menyampaikan peran masyarakat secara partisipatif termasuk kontribusinya, kemudian membuka sesi tanya jawab atau dialog publik agar masyarakat dapat menyampaikan harapan, kritik, dan masukannya. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan personal dan media informasi, yaitu membagikan brosur dan poster di tempat-tempat strategis yang ada di desa, kemudian memanfaatkan media sosial baik WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya dalam menyebarkan informasi. Baik, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pengumpulan data primer. Jadi untuk data primer yang rencana kami akan kumpulkan dan kami butuhkan dalam pemetaan potensi investasi desa, yang pertama adalah data demografi berupa tingkat pendidikan penduduk, jumlah penduduk RT. Kemudian ada data sosek, tingkat pendapatan rata-rata tiap keluarga, kepemilikan lahan perkebunan dan jenis pekerjaan. Yang ketiga data SDM, jumlah tenaga kerja usia produktif, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian data sosial budaya, tradisi atau kearifan lokal yang masih dipraktikkan jika ada di desa tersebut. Dan yang terakhir adalah data infrastruktur, kondisi di desa tersebut, ada kondisi jalan, irigasi, akses transportasi, dan komunikasi. Baik, untuk teknik pengambilan datanya dilakukan dengan cara survei lapangan, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Kemudian dapat juga dilakukan dengan FGD atau Focus Group Discussion, menggunakan pendekatan partisipatif, misalnya dikumpulkan dalam suatu forum di level dusun agar merasa lebih dekat dan dapat berpartisipasi aktif. Next. Baik, untuk selanjutnya untuk tahapan terakhir yang ketiga di minggu pertama, yaitu pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini dibutuhkan hanya sebagai pelengkap dan validasi data yang sudah diambil dari data primer. Yang kami ambil meliputi dokumen-dokumen resmi yang tersedia di desa, seperti RPJM desa jika ada, RKP desa jika ada, data produksi panen tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, dan data luas lahan pertanian tahun 2024, serta buku profil desa agar lebih mengetahui potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian kami juga mengumpulkan data dari instansi lain seperti dari data dari BPS. Setelah semua data terkumpul, setelah semuanya terkolek, kami compile, kemudian kami merapikan dalam format yang mudah untuk diolah dan memudahkan tim untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu di minggu kedua, yaitu pengolahan dan analisis data. Baik, itu merupakan hasil dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sudah dijelaskan oleh Mas Satria barusan. Selanjutnya kami masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak 1 dan Bapak 2 untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih ada sedikit ganjel terkait dengan posisi kita sebagai kelompok pembentuk itu seperti apa? Posisi di dalam program inventarisasi potensi desa ini, posisi kita seperti apa? Kemudian tadi dijelaskan dalam kegiatan persiapan ada sosialisasi yang melibatkan banyak masyarakat, pemangku adat serta stakeholder yang akan diundang. Berkaitan dengan posisi tadi, posisi seperti apa ini? Posisi kita itu seperti apa dalam program ini? Itu kan memerlukan sebuah anggaran yang cukup besar menurut saya. Seperti yang disampaikan Bapak Aris tadi di awal, kalau ada mau membuat program itu harus ada anggarannya dulu sebelum lanjut program bisa dilaksanakan. Nah, anggarannya itu apakah dari peneliti sendiri atau mungkin ada kerjasama atau ada sponsor yang ikut dalam program tersebut. Kemudian ada satu lagi yang juga saya temukan selama membuat proposal itu, apabila antara data primer dan data sekunder itu terjadi perbedaan atau temuan data, bagaimana cara kelompok penggagas ini, proposal ini itu memvalidasi manakah data yang betul datanya, apa data primer atau data sekunder, atau tetap memprioritaskan data primer untuk dijadikan data inventarisasi dari sekitar. Baik, terima kasih kepada Bapak Satu. Selanjutnya Bapak Satu. Mungkin bisa disampaikan terkait persiapan dulu. Selanjutnya, ini terkait dengan persiapan internal ini, apakah menyusun tim dengan meletakkan struktur tim ini beda? Yang pertama, yang kedua, kemudian tim yang dibutuhkan ini tim sosialisasi atau tim kerja, seperti tim invent atau apa yang akan disosialisasikan, atau hanya usul tim sosialisasi aja. Karena di bawahnya sudah memuat jadwal kegiatan, metode, tapi kok timnya masih tim sosialisasi bukan tim kerja pelaksanaan invent potensi desa atau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya di bagian pengambilan data, teknik pengambilan datanya. Data. Nah, terkait dengan pengumpulan data, apakah wawancara termasuk dengan survei lapangan atau sendiri-sendiri? Karena ketika survei lapangan maka memerlukan observasi lapangan yang mungkin berbeda metode dengan teknik wawancara, seperti pengamatan langsung atau dengan observasi lapangan yang lain. Terus itu aja dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Satu dan Bapak Kedua sudah memberi tanggapan. Selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Satria. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ian atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini menarik ya pertanyaannya, ini mengupas dengan detail apa yang disajikan oleh kelompok 11. Oke, baik, mungkin saya akan sedikit mencoba untuk menjawab dari apa yang sudah ditanyakan oleh para pembahas. Yang pertama, posisi pembuat proposal ini di sini sebagai apa, kapasitasnya seperti apa, gitu ya. Terus bagaimana dengan sumber anggarannya. Ini kalau berdasarkan
proyek imajiner yang kita buat, yang kami buat, tentunya posisi yang saat ini dari kelompok kami itu adalah sebagai penggagas proyek ya, awalnya sebagai penggagas proyek untuk dilakukan pemetaan potensi desa terlebih dahulu. Artinya mungkin bisa dilaksanakan dengan MOU atau bekerja sama dengan pemerintah level desa tersebut. Sekiranya ini sebenarnya masih awalnya kan proposal, harapannya nanti disetujui dan memberikan manfaat di desa tersebut. Jadi kalau menurut saya posisinya sebagai penggagas, tapi juga sebagai pelaksana di dalamnya. Terkait anggaran, karena ini mungkin sifatnya imajiner, jadi menurut saya bisa menggunakan semua sumber dana yang ada. Mungkin yang paling gampang adalah memang sponsorship atau mungkin dana usaha. Mungkin kalau juga bisa dan memungkinkan, setuju masyarakat bisa menggunakan uang kas atau mungkin iuran. Kalau semisal desa bersedia untuk mendanai tersebut. Itu untuk dua pertanyaan tadi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apabila ada perbedaan data primer dan sekunder, bagaimana? Sebenarnya itu kan nanti kan dalam tahapan pelaksanaannya di tahapan minggu kedua sebenarnya terkait hal itu. Cuman kalau dari saya pribadi, jika ada data primer dan data sekunder, tentunya sudah dijelaskan bahwa data primer dan data sekunder yang kami ambil itu tentunya yang sudah aktual dan faktual atau terupdate. Kami tentunya akan lebih memegang atau prioritas kami sekarang, prioritasnya tetap data primer terlebih dahulu dengan dilakukan validasi lagi terhadap pihak-pihak yang memberikan informasi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari pembahas kedua, tim yang disusun tadi apa saja, mungkin itu bisa menjadi masukan untuk kelompok kami, karena kami tadi cuma menyusun tim sosialisasi saja. Harusnya memang ada tambah juga tim pelaksana. Jadi maksudnya tadi ada setelah disusun anggotanya baru ditetapkan. Cuma tadi sepertinya kurang. Terima kasih Mas untuk tambahannya, nanti akan kami jadikan untuk tambahan. Kemudian untuk survei lapangan dan wawancara, itu maksud kami itu ya, survei lapangan itu di dalamnya itu ada juga observasi dan wawancara. Jadi kami ini metode yang kami gunakan. Jadi wawancara itu maksud kami itu dalam satu kegiatan di saat melaksanakan survei ke lapangan, mungkin bisa dengan cara door to door atau pengamatan atau observasi tadi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Saya kembali nanti ke moderator. Terima kasih Mas Satria. Untuk pembahas 1 dan pembahas 2, apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.